Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita selalu sama-sama belajar agar kamu, sahabat Mirai Aset, bisa menjadi trader dan investor yang handal. Karena setiap episodenya kita selalu menghadirkan informasi dan juga pengetahuan yang mengupgrade dan melevel up skill serta kemampuan kamu. Sahabat Mirai Aset, yes, ini waktunya belajar bareng Mirai Aset. Dan kali ini kita akan mempelajari gimana sih strategi anti cut loss. Langsung aja kita ngobrol dengan Pak Agus Bazulka terkait strategi anti cut loss. Hai Pak Agus. Hai Bu Alia, hai sahabat Mirai Aset. Gini Pak, kan kita sering banyak denger ya curhatan atau korban-korban yang sering cut loss ini sebenarnya benar nggak sih ini ada strategi anti cut loss nih Pak Agus? Betul. Jadi gini Bu Alia, kalau kita berbicara tentang kemungkinan anti cut loss 100%, kemungkinan itu ada. Karena kalau kita belajar tentang analisa, itu kan kita belajar tentang statistik. Dan di situ ada probability ya. Jadi ada kemungkinan untuk anti cut loss 100% itu bisa mungkin, bisa tidak. Tapi paling nggak bisa diminimalisir banget lah ya Pak. Betul. Suatu resiko itu bisa diminimalisir dengan cara punya trading plan yang benar. Oke. Dengan demikian strategi yang kita gunakan itu tepat, pilihan sahamnya tepat, dan kita berharap hasilnya pun juga tepat. Oke, kalau gitu sahabat Mirai Aset langsung saja kita buka laptop ataupun PC kita karena Pak Agus akan sharing nih strategi menggunakan aplikasi HOTS, Home Online Trading System. Dan tadi Pak Agus udah mengingatkan nih kalau seorang investor ataupun trader harus punya plan, baik investing plan ataupun trading plan. Nah, faktor-faktor apa aja nih Pak yang harus ada di dalam plan kita tersebut? Faktor-faktor yang harus kita persiapkan ada yang pertama, untuk pilihan sahamnya. Oke. Kita pilih saham yang fundamentalnya bagus. Yang kedua, tren saham tersebut sedang tumbuh ataupun naik ya. Oke. Dan yang ketiga, ya kita pilih saham yang volumenya membeli itu cukup banyak. Oke, jadi kita melihat likuiditasnya juga ya Pak. Betul. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka aplikasi HOTS nih Pak. Di mana nih kita bisa mengecek saham-saham dengan fundamental bagus? Untuk mengecek saham-saham yang fundamentalnya bagus di sistem HOT, kita bisa shortcut di menu 1921. Oke, dan akan muncul seperti akan muncul ini ya. Penampilannya seperti ini. Oke. Sahabat Mirai Aset, dari sini kita bisa belajar fundamental daripada saham-saham mana yang bagus. Oke. Yaitu yang pertama kita lihat laporan keuangannya dulu. Yes. Antara kuartal 1 ke kuartal 2 atau kuartal 2 dan ke kuartal 3. Oke. Seperti yang sekarang ya Bu ya. Ya. Semua laporan keuangan kuartal 3 sudah muncul. Oke. Nah, kita lihat apakah itu ada pertumbuhan labanya. Dengan demikian kita bisa melihat PER-nya atau PBV-nya. Oke, jadi sahabat Mirai Aset memang kita harus usaha dikit nih ya. Betul. Mengenal yang namanya laporan keuangan. Dan di income statement ini kita bisa melihat nih apakah emiten ini memiliki kinerja yang baik atau tidak. Faktor yang kedua apa nih Pak? Betul. Kita akan belajar faktor yang kedua, yaitu kita akan melihat tren dari saham tersebut. Oke. Nah, sehingga kita harus rajin-rajin nih membuka namanya analisa teknikal. Oke. Kalau di kita ada menunya di menu shortcut 0500 yaitu multi chart. Multi chart. Betul. Oke, dan akan muncul seperti ini ya. Seperti ini, tinggal kita pilih ada tools di sebelah kanan. Kalau kita pilih yang otomatis tren, itu akan muncullah seperti ini. Jadi dengan demikian kita bisa melihat dari saham ini apakah trennya sedang naik atau trennya sedang turun. Pokoknya kalau bergerak ke atas tandanya naik ya Pak. Betul. Ya. Oke, dan selanjutnya adalah faktor yang ketiga nih Pak. Faktor yang ketiga kita akan belajar tentang volume. Volume yang tadi ya. Betul. Oke. Volume daripada saham-saham yang kita pilih itu yang permintaan besar atau tidak. Oke, yang lagi aktif diperdagangkan ya Pak ya. Karena demand yang tinggi itu kan menunjukkan pergerakan harga yang tinggi. Oke. Kita bisa lihat yaitu di ranking. Setelah itu kita pilih gainer, stop gainer atau loss. Oke, atau shortcutnya di Shortcutnya 0100. Betul, Oke. Bu Alia.
Dan setelah kita melihat gainer, ini kita langsung klik di volumenya. Ya. Kita pilih volume yang tertinggi. Nah, ini ada dua kebetulan contoh yang kita tampilkan, yaitu ada waran, tapi kita pilih untuk yang sahamnya aja. Oke, jadi diingat ya sahabat Mirai Aset, ketika kita klik tab volume, kita langsung cari volume yang paling besar. Dan itulah saham-saham yang aktif diperdagangkan di hari ini. Setelah melakukan screening saham dengan 3 tahapan tadi, sekarang waktunya sahabat Mirai Aset untuk melakukan transaksi nih Pak Agus. Betul. Di sistem hot kita untuk melakukan transaksi itu kita bisa pilih di menu 8282 shortcutnya dan akan muncullah power trading. Wow, ini powerful nih ya tradingnya. Kenapa nih Pak yang membedakan menu power trading ini nih Pak? Karena dalam satu menu itu kita bisa melakukan pembelian, kita bisa melakukan penjualan, kita juga bisa melakukan amen atau withdraw. Oke, jadi kita bisa melakukan keempat transaksi ya. Betul. Jika memang harus mengganti angka buy ataupun sell secara cepat ataupun melakukan amen ataupun withdraw ya Pak ya. Betul. Oke, ini powerful banget nih. Oke. Berikutnya sahabat Mirai Aset, apabila kita sudah melakukan pembelian suatu saham, maka saham itu dalam satu status dan akan muncullah di portofolio kita. Oke. Nah, di portofolio kita adalah menunya ada di account. Nah, kita pilih ke portofolio. Oke Pak Agus, setelah mempelajari halaman power trading ini, apa nih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita melakukan satu eksekusi terhadap saham tersebut, dan apabila saham tersebut kita sudah membeli dan statusnya dan, itu akan muncul lah Bu di di portofolio kita. Oke. Dari muncul di portofolio kita itu kita bisa melihat. Dari situ kita bisa monitor dan evaluasi apakah saham-saham yang kita beli tadi itu naik. Oke. Kalau naik berarti kita perlu satu taking profit. Oke, jadi kita realisasikan Betul, ya dan realisasikan nikmati betul. cuannya nih sahabat Mirai Aset kalau harganya naik. Oke. Apabila harganya sudah turun dan itu turunnya cukup dalam, ya kita perlu mengevaluasi, yaitu dengan adanya cut loss. Oke, ingat untuk ya mengurangi risiko yang ada. Oke, sahabat Mirai Aset tetap diingat ya, anti cut loss itu bisa diminimalisir ya Pak ya. Bukan berarti jangan ditahan terus ya Pak ya. Oh ya Pak Agus, ada nggak sih aturan dasar yang bisa dijadikan guidance oleh sahabat Mirai Aset agar bisa menerapkan strategi anti cut loss yang cut lossnya minim nih? Sahabat Mirai Aset, dalam satu trading itu untuk resiko cut loss itu memang ada, seperti yang kita jelaskan probability. Tetapi perlu kita mengurangi risiko cut loss tersebut. Ada beberapa yang kita terapkan. Yang pertama itu disiplin dengan rule berapa persen sih penurunan daripada portofolio kita yang harus kita cut loss. Kira-kira berapa nih Pak range-nya? Ya range-nya itu sebetulnya kembali ke kita masing-masing. Oke, kalau Pak Agus? Saya sekitar 5% sampai 10%. Itu tergantung dengan harga sahamnya ya Bu. Dan tergantung jenis sahamnya juga Betul. Kali ya? Yang kedua, sistem HOT sudah menyediakan bagaimana meminimalisir daripada cut loss. Yaitu kita bisa memasang di automatic order. Oke, di mana tuh Pak? Mungkin menunya bisa kita bisa lihat di ya? order. Kita pilih automatic order, yaitu di menu 0840. Nah, dari sini kita bisa melihat dan kita bisa setting kapan kita mau cut loss, kapan kita mau profit take, kapan kita pasang trailing stop. Oke, jadi di sini ya sahabat Mirai Aset, gunakan automatic order untuk meminimalisir loss. Berikutnya, yang ketiga, untuk belajar bagaimana mengurangi cut loss, kita bisa menggunakan analisa teknikal. Biasanya yang disebut kita tadi trend, itu pasti ada yang disebut resisten, ada yang disebut dengan support. Apabila support itu sudah tembus menuju ke support berikutnya, nah itu persiapan kita untuk mengambil satu eksekusi supaya loss kita nggak sampai terlalu besar. Oke, jadi memang sekali lagi ya sahabat Mirai Aset, sebelum melakukan transaksi buy atau sell, ingat lagi ke trading plan.
Pelajaran dan pil pahit dari para korban cut loss ternyata menyatakan kalau cut loss ini memang wajib dilakukan karena ternyata lebih sulit ya untuk mendapatkan keuntungan jika cut loss kita sudah berlipat-lipat ya Pak Agus ya. Sahabat Mirai Aset, kita tidak perlu ragu dan harus melakukan cut loss. Kenapa? Karena cut loss itu bukan sesuatu yang memalukan. Diajarkan oleh Warren Buffett, dia pun juga pernah mengalami cut loss. Oke, jadi yang bilioner yang kaya katanya rajanya saham aja juga tetap ya Pak melakukan cut loss. Cut loss, yaitu ketika dia beli di saham penerbangan. Oke. Terus yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah perkuat yang bisa kita kuasai saat trading. Oke. Yang seperti pertama, apa nih, waktu trading. Mhm. Yang kedua, modal Mhm. ataupun biaya ya, yang dimana di situ ada fee transaksi atau kita menggunakan margin, itu kita harus perhatikan. Yang ketiga adalah risiko ketika kita membeli suatu saham. Dan yang keempat, perilaku atau emosi kita itu sangat berpengaruh. Karena ketika kita mengalami emosi yang tidak stabil, itu diusahakan jangan sampai trading. Oke, jadi paling tidak nih sahabat Mirai Aset, control what we can control ya Pak ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Untuk return itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kuasai saat trading. Ya kita harus tetapkan yaitu trading plan. Apakah kita akan take profit atau cut loss. Sebagai tambahan, sahabat Mirai Aset juga harus ingat lagi nih kalau berinvestasi ataupun trading saham itu tetap ada resikonya. Nah, resiko apa aja nih Pak Agus yang harus diwaspadai? Resiko yang harus kita waspadai di saham, yang pertama itu saham nyangkut, Bu. Nah, itu pasti. Pasti nyangkut. Oke. Seperti yang sekarang saya alami sendiri, kita nyangkut di saham Unilever. Yang Oke, penurunan cukup- masih ya? Masih. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua apa nih Pak Yang kedua, resikonya? resiko adalah saham tersebut disuspend. Oke, di suspend ini berarti tidak diperdagangkan selama periode tertentu ya Pak ya? Dan yang ketiga, yang paling kita takutkan apabila perusahaan tersebut mengalami pilot atau kebangkrutan, sehingga sahamnya akan di-delisting dari bursa. Jadi sahamnya akan hilang nih ya Pak ya Betul. dari Bursa Efek Indonesia. Jadi tetap waspada dalam memilih saham dan ingat lagi tuh yang terakhir terkait volume karena saham-saham yang aktif diperdagangkan biasanya nggak sampai di listing ya Pak ya. Betul. Terima kasih ya Pak Agus atas informasi dan sharingnya terkait strategi anti cut loss. Sama-sama Mbak Alia, semoga sahabat Mirai Aset bisa cuan dengan belajar BBM saat ini dan yang penting selalu belajar dari market. Wajib untuk kamu sahabat Mirai Aset untuk selalu menyaksikan BBM. Makanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy Happy cuan!